Oke, halo semuanya, ketemu lagi. Buat teman-teman yang udah nonton ASMR-nya, sekarang kita lanjut ke hands-on-nya. Bener-bener hands-on ya. Jadi ya abis dibuka kotaknya, langsung kita setting-setting kayak biasa. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan lihat di sini nih. Nah, ini awal mula kita langsung disuguhin bahasa Hong Kong ini ya, bahasa Chinese Hong Kong, karena ini juga barangnya barang Hong Kong sana. Kalau kita lihat nih pilihan bahasanya tuh English Hong Kong adanya. Tapi pas gue cek ke bawah ada sih bahasa Indonesia tuh guys. Ya kan, kalau dipencet selamat datang. Nah, gue English aja. Get started. Kayak biasa ya, nanti akan gue install pertama kali itu AIDA aja dulu dan ngeliat sistemnya itu makan berapa banyak memorinya. Nah ini abis ini gue masukin email dulu. Buat gambaran aja, ini handphone sebenarnya emang lonjong banget ya. Dan ukurannya padahal cuma 6,5 inci tuh. Kalau ngelihat dari dusnya, lihat tuh yang gambar kotak itu tuh. 6,5 inci aja dengan panjangnya tuh 16,5 cm. Layarnya 4K SDR OLED. Anjay. Nih baterai cuma 4000 lagi. Segimana borosnya ya. Nah, sembari ini nge-update dulu, gua kasih lihat perbandingan panjangnya body ini dengan beberapa handphone yang gue punya warna putih juga. Ini dari handphone yang compact dulu. Ini kalau dibandingin sama iPhone 11 Pro dan Samsung Galaxy Note 10. Segini ya. Si Sony Xperia One Mark II panjangnya segini. Oke, singkirin dulu. Sekarang sama handphone jenjang. Ini sama OnePlus 8 Pro. Hampir mirip. Dan sama S20 Plus, S20 Plus. Oh, oke, bisa dibilang nih panjangnya atau tingginya lumayan sama nih sama OnePlus 8 Pro. Tapi kalau lebarnya masih lebih langsing si Sony. Lanjut lagi kita setting-settingnya. Oke, sekarang screen lock ganti aja pattern, bisa begini. Fingerprintnya tuh ada di samping. Oke, next. Finish. Wow, kayak gini tampilan awalnya. Mirip-mirip Android stock intinya. Oke, di sini gua mau langsung install AIDA dulu. Tapi nggak dapat ini sih, anti gores sama casing bawaan ya. Aduh, 22 juta anjay. Nggak dikasih kayak gini-ginian. Nih ada aplikasi bawaannya, mulai dari game Enhance, Google Play Store, YouTube, Cinema Pro, Photo Pro, 21:9 multi window, Netflix. Oh, Netflix udah terinstall. Setting, gue penasaran di bagian display, dark theme. Oke, bisa dark mode juga. 4K nya nggak bisa di ini ya, nggak bisa dimatiin. Oh, ada creator mode, ada ini. Oke, white balance. Wow, ada settingan kayak gini. Gokil. About phone, SIM 1, SIM 2, support Android versinya 10. Ini 1 Juni, patchnya udah. Coba cek lagi Play Store. Biasa ada 32. AIDA-nya udah terinstall kah? Mana? Oh, ini udah. Langsung aja kita lihat guys. Kita lihat dari sistemnya dulu. RAM-nya kan 8 GB, sisanya masih ada sekitar 3,8, tadi 3,7 ya giga. Terus internal storage-nya masih sisa banyak tuh. Dari 223 aslinya jadi 219 ya, 220 giga lah masih nyisa. Terus pakai chipsetnya Snapdragon 8. Kenapa sih kok kedip-kedip sendiri? Snapdragon 865. Terus Adreno GPU-nya 650. Oh, resolusi layarnya tuh guys, lihat 1644 kali 3840. Baterainya kebacanya 3860. Jadi bukan 4000 kebaca sistemnya ya. Nah, sebenarnya yang paling bikin gue penasaran sama handphone ini, maksudnya belum ada kepikiran buat bikin reviewnya sih. Soalnya nih handphone kan mahal banget. Gue perlu muter duitnya biar bisa bahas yang lain. Soalnya ini lucu-lucu juga kalau jawaban dari temen-temen nih, yang tadinya tuh gue sempet nanya di Instagram ya. Ini kan handphone harga 22 juta, mending buat apa? Jawabannya lucu-lucu deh guys. Mau lihat tiket nggak? Tuh, buat ini. Ada yang minta giveaway, itu yang minta giveaway. Kok yakin banget kayak dapet gitu loh. Pede banget loh. Minta giveaway, minta. Menggebu-gebu banget semangatnya.
Giliran gak dapet, caci maki gue dapet. Aduh. Lagian ya kali dah kayak gini di giveaway. Gue aja mikir mendingan buat dijual lagi langsung, abis itu bisa muter beli handphone apa, ya kan? Terus kenapa nggak review aja? Ya biar harganya nggak turun jauh banget guys. Jadi masih lumayan lah bisa megang duit. Kalau di review itu kan review makan waktu. Pakainya ya kalau nggak seminggu ya seminggu lebih. Ntar harganya keburu turun. Tuh ada yang minta ASMR juga lah gitu, ya kan? Jawabannya lucu-lucu deh pokoknya. Kalau yang giveaway langsung gue skip sih. Orang mikir tuh orang. Nah ini pokoknya bikin gue penasaran adalah kameranya. Kita langsung coba aja. Menunya tuh ada apaan aja nih yang paling banget pengen gue kasih tahu buat temen-temen sih. Bukan hasilnya nanti gue kasih juga sih. Cuma ini biar ngeliat aja menu-menunya tuh ada apaan aja. Karena kan nggak semua orang juga mau beli handphone yang 22 juta begini. Jadi mendingan ya ngeliat aja dulu deh. Nih buat gampangnya contoh-contohnya gue gini deh. Ini kan soalnya ada 3 lensa ya. Jadi biar tahu jaraknya semana guys. Nih langsung aja kita coba. Tombol shutternya tuh bisa ditahan setengah kayak Sony biasanya ya. Bunyinya gitu jepretannya. Tuh, gue tahan setengah, dia fokus. Lihat tuh tandanya warna hijau gitu. Fokusnya udah di lock. Terus gue pencet, jepret gitu bunyinya. Ini lensa standar, ini lensa. Oke, lens correction photo. Oke, got it. Jadi mau melengkung atau nggak melengkung. Nah ini lensa ultra wide. Sini berarti lensa zoom. Wah, zoomnya jauh banget ya. Dari segini jadi segini. Oke, terus ini settingannya kayak standar sih. Tuh kayak gini-gini ya. Grid lines paling penting buat gua nih. Still image. Wow. Dia cuma pakai 12 megapiksel aja. Sony ya. Lensanya sering di handphone lain malah lebih bagus biasanya daripada di Sony-nya sendiri. Aduh. Coba aku penasaran video bisa ngerekam sampai resolusi apa. Lihat di setting, video size, dia bisa 4K. 4K-nya nggak bisa 60 fps. Tuh, kalau ada 60 fps, dia pasti nulis kayak Full HD ini. Terus kalau kamera depannya berarti kita mesti ngebalik dulu biar bisa ngeliat. Oh ini apa? Eye direction. Video size, oke, tuh. Kamera depan cuma bisa Full HD aja mentoknya. Kita lihat mode ininya, mode foto pro. Nah ini foto pro nya. Hello. Wih, Sony Alpha Photography Pro. How to use. Anjay. Aduh, ini udah ribet banget ya. Wah. Kalau yang biasa megang kamera Sony pasti tahu deh. Makin ke kiri makin gelap, makin ke kanan makin terang. Nah, F on, autofocus on, autofocus off, AL apa singkatannya? Ya ginilah. Self timer, drive mode. Waduh. Bener-bener kayak kameranya. Autofocus single shot. Berarti kalau ditahan ada bunyinya. Dih. Kayak kamera Sony ya beneran. Cekrek. Wah, anjay. Oke. Terus ini kan ya gue single aja. Terus ini biasanya gue di center. Nah, sama kayak ini kamera yang lagi syuting nih guys. Center tengah sini aja fokusnya. Wah, ini mah. Wah, menyenangkan ini. Wih. ISO-nya nggak auto. ISO-nya tuh di mana? Oh, pilihannya begini. ISO. Jadi kalau megangnya begini guys, yang benernya sih tuh gini ya. Terus ini ada metering mode-nya, multi, center, spot. Gue biasanya juga multi aja. Flash, on off atau torch. Flashnya kecil loh ini. Maksudnya lampunya nggak terang-terang banget kelihatannya. White balance, auto, cloudy, agak oranye. Custom. Wow. Ini P programnya sih. Modenya maksud gua. Mau mode auto, ini P, S atau M yang bener-bener manual semuanya. Coba kita pindah ke manual, harusnya ISO. Tuh. Ngaruh baru kan? Nah. Wah. Asli ini handphone buat
yang demen banget kamera. Intinya bukan buat gue yang demen banget ada nemu objek apa langsung foto. Ini buat temen-temen yang suka banget fotografi sih. Maininnya wajib banget manual pastinya. Lanjut lagi, ini menu apa nih? Menu shooting, exposure, fokus, setup. Banyak banget men. Asli ini kayak fitur SLR nih. Ini gue punya 6500. Settingannya ini itu hampir semuanya tuh ada di sini. Wah gila sih. Oke, sekarang gue ngerti kenapa harga 22 juta. Lanjut lagi, tadi menu udah selesai, sekarang display apa nih maksudnya? Oh, ada metering mode-nya. Jadi kalau teman-teman mau kayak kompas sih maksudnya. Jadi kalau mau lurus, ini dia garisnya tuh akan warna hijau gitu guys. Ini kan ini gue deketin ya. Ini kan warnanya oranye. Jadi kalau misalkan dilurusin, mana nih? Pokoknya dia jadi hijau sih kalau misalkan lurus ya. Ini susah nunjukin nih, soalnya harusnya begini. Nah kalau begini, coba gua screenshot deh, biar gampang. Tuh dia akan garisnya jadi hijau gitu ya. Oke, lanjut lagi, ini kita ke milih lensanya ya. Ini tuh lensa standar 24 mm. Terus ini kita ubah ke 16, itu ultra wide. 24 lagi, ini 70 yang lensa zoomnya. Waduh, nih keterangan mode yang lagi kita pakai nih. Oke, ini abis ini gue kasih lihat contoh fotonya aja ya. Nih ada yang full color, jadi teman-teman akan lihat kayak gimana hasilnya. Udah, hands-onnya segini aja. Nanti kalau misalkan ada tambahan lagi, ya paling gue bikin lagi videonya. Ini asik sih dipegangnya guys, sumpah. Ini video panjang jadinya, karena bener-bener hands-on gue nyobain kameranya aja. Jadi ya ini bisa dibilang gue penasaran banget sama Sony Xperia One Mark II emang di bagian kameranya aja. Gue ngerasa juga kayaknya nggak semua orang mau ataupun mampu gitu ya beli handphone yang seharga gini. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke kebutuhan teman-teman, butuh banget nggak sih sebenarnya handphone dengan kameranya yang gue nggak tahu kualitasnya, gue masih perlu ngelihat lagi lebih bagus atau lebih menyenangkan yang mana. Tapi kalau ngomongin soal bagus, harusnya namanya Sony dan ini kenanya flagship, ya hasilnya bagus-bagus aja. Cuma si Sony ini memberikan sebuah bisa dibilang sebuah experience baru dalam menggunakan kamera di sebuah smartphone, dan terbukti teman-teman tadi udah lihat sendiri mode Pro-nya itu jauh lebih rumit ketimbang mode Pro di handphone Android manapun yang sejauh ini udah gue pernah cobain. Dan bisa dibilang ini emang bener-bener mirip kayak si Sony mirrorless untuk settingannya ya. Untuk hasilnya sih ya mesti ditelaah lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Tapi intinya kalau teman-teman terbiasa pakai kamera Sony, kamera mirrorless Sony, terus ketemu handphone yang ini, terus punya duit 20-an juta, mau dibeli ini handphone, beli aja, nggak salah. Gue yakin kalau teman-teman jago pakai ini juga harusnya lebih jago handphonenya, gitu. Tapi balik lagi aja ya, 20-an juta buat handphone BM, nggak ada garansi, pakainya hati-hati. Langsung beliin anti gores, beliin juga casing yang bener-bener protektif. Ini belakangnya kaca. Dan ini anti air, jangan dicelupin ke air tetap aja. Dan ini ada jack audio. Walah, menyenangkan. Kotak sekali. Gue sih mendingan ini daripada iPhone SE 2020 sih.
Yaudah guys, paling segini aja video hands on kita untuk ngintip-ngintip kameranya sama ngeliat sistemnya sedikit si Sony Xperia One Mark II. Terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nggak usah ditungguin video reviewnya, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman. Kasih tahu juga kalau settingan kamera di Sony Xperia One Mark II itu mirip kayak mirrorless-nya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Kok kurang kelingking? Bye-bye.